What's up, back again with us, Seruput Tendang. Ulang ya. What's up, back again with us, Seruput Tendang. Boom. Yes. Yeah. Sebentar sinyalnya. Iya. Itu tuh. Tadi ada tuh. Tadi ada dikit atasnya kayaknya. Yes, sir. What's up? What's up, back again with us, Seruput Tendang. Boom. That's what she said. Let's Yeah, go. let's Yes, go. sir. Yes, sir. Welcome. Mendekati season terakhir kita ya. Iya nih, kita udah di penghujung season karena ini udah 31 episode ya. Berarti harusnya udah 32 kemarin gua upload, ini 33. 33. Ini 35. Oh, ini 31. Ini 31. Berarti kita berhenti di 33 benar. Betul. Sisa 2 episode lagi, guys. lagi. Kenapa 33 sih, Kak? Sama seperti plat mobil gua ya. 33. Ya. Jadi gua beli mobil gue itu waktu gua umur 33 loh. Itu mobil pertama lu? Enggak. Bukan, maksudnya mobil pertama yang lu beli. Oh iya. Dan karena kan kita udah mau dekat Natal ya. Natal. Dan Tuhan Yesus itu meninggal di umur 33. Masa sih? Iya. Keren banget. Gue gak tahu apa korelasinya, tapi gue cuma ngasih tahu informasi buat mungkin kalian kaum yang bukan non Kristen alias Nonton, ya. Ya, Tuhan Yesus tuh meninggal di umur 33. Makanya 3 tuh menurut gue signifikan ya di hidup. Karena kalau 3, ini 3 nih. 3. Misalnya 3. Ada 3 lagi. 3 lagi. Jadi 8. Bener, Infinite. 3. Iya, infinite. Iya. Terus kalau 3 jadi ini M. Marco. Iya. Iya kan? Iya. Nah terus tapi gini Kak, 3 itu ingat gak sih Tuhan Yesus waktu meninggal? Dia bangkit di hari keberapa? Kedua. Ketiga. Ketiga ya? Iya. Ketiga, betul. Lu ingat gak kemarin terakhir ada pemilu yang gak menang nomor berapa? 3. Iya kan? Tapi lu tahu yang nomor 3 gak menang dengan berapa? Voting suaranya 13%. 13%. Itu maksud gue, jadi 3 tuh menurut gue signifikan di hidup kita. Makanya kita Tupak dia apa? West Coast. West Coast artinya 3. 3 ya. 3. Dan lu tahu 3 negara terbesar. Iya itu Amerika, Rusia, sama Cina. Kalau lu ambil katanya satu-satu. Amerika A, Rusia R, C, Cina. Ark tuh artinya apa? Bahtera. Bahtera artinya balik lagi ke Tuhan Yesus. Itu teman-teman. Kristenisasi terjadi di buka ini. Ada amin. Ya, amin. Amin gak kerja. Jasa paling membantu. Kita akan ngebahas tentang jasa-jasa yang ada di muka bumi ini. Bener, banyak banget jasa yang udah pernah kita gunakan, banyak yang udah masih kita gunakan sampai Masih sekarang. kita gunakan. Tapi kayak jujur ya, waktu lu S1, lu pakai jasa joki skripsi nggak? Pasti dong. Kalau nggak lulus kayak lu. Gue bahkan belum sempat nanya harga, belum sempat nanya harga jasa skripsi. Gue di situ udah beneran kayak gue nggak butuh, karena gue nggak akan bikin gitu. Kalian nggak bakal nyampe juga. Tapi boleh tahu nggak sih Kak? Boleh. Harganya tuh berapa sih pada waktu itu? Tergantung ternyata. Gue juga baru tahu tuh ada kisarannya tuh startnya dari 3 loh. Bentar, lu kayak pendek Kak. Iya. Ya, tilt bawah dikit ya. Itu ke atas ya. Bawah lagi ya. Nah. Oke Kak. Oke. Boleh tahu nggak sih berapa jasa untuk? Lu udah ulang. Jadi range harganya tuh. Kan gue langsung mau cut anjing. Nggak apa-apa. Lanjut. Kisahnya tuh dari 1,5 sampai 10 juta loh. 10 juta tuh udah pasti cum laude gue. Enggak juga. Kan nanti ada thesis defense-nya. Thesis defense itu lu menjelaskan tentang skripsi lu tuh apa. Ya, sorry. Meza Star lu. Meza Star gua. Jadi nih misalkan gue joki skripsi ke lu nih. Iya. Ntar lu ajarin gue berarti. Iya, dikasih tahu pertama dari PDF-nya, terus PPT-nya, terus lu jelasin lu pakainya sistem yang mana. Oh, defense-nya gimana, defense-nya mekanismenya. kayak gimana. Jadi nanti dibilang lu fokusin pembelajaran yang bab 1-nya yang ini, bab 2-nya yang ini, bab 3-nya udah finalnya kayak gimana. Berarti harus pintar buat bikin jasa itu. Jujur nggak harus pintar, harus rajin aja. Oke, tapi kan maksudnya buat dia bisa ngasih kisi-kisi lu apa yang harus lu pelajari, berarti dia harusnya pintar dong. Apakah mungkin nggak dosen itu side jobnya joki
Skripsi. Sangat mungkin Mas Sangat Marlo. mungkin ya? Sangat mungkin Mas Marlo. Oke. Kenapa emangnya? Karena misalnya ya, anggap aja kita lagi sekolah. Lu guru bahasa Inggris misalnya. That's right. Enggak deh, guru matematika. Aduh. Oke. Ya. Terus tiba-tiba anak murid lu tuh ngebahas soal sin kostan. Sin kostan. Tentang Sin kostan tuh biasa sini ke kos tante. pokoknya tentang itu. Nah, nanti misalnya nggak ngerti, ya lu bisa aja kayak mau bapak buatin nggak? Tapi ada jasanya. Bisa. Bukan itu yang kayaknya saya maksud, tapi kagak Maksudnya gimana? Maksudnya Saya nggak ke arah situ deh mas. Bukan ke maksudnya. situ ya? Bukan mas. Itu biasa. Tapi kenapa lu memakai contoh guru matematika? Dan kenapa semua guru matematika mesum? Hah? Guru geografi juga. Tapi paling musuh apa? Guru olahraga. Guru olahraga udah pasti. Anak ceweknya sudah jogging mulu. Iya, dikit-dikit lari Lari. lah maraton. Kalau nggak Tiger Sprong ya. Tiger Sprong karena dia disuruh sprong. Iya, sama Hand. back roll. Oh iya benar. Roll depan, roll belakang. Gitu. Itu parah Kalau sih. kayak lah jadwal hari ini bukannya main basket, enggak roll aja. Enggak roll aja. Iya, itu masih bingung gue sampai sekarang kenapa. Iya kan? Oke, berarti lu pernah tahu lah ya jasa Tahu, skripsi tahu. lah ya. Terus ada jasa marga. Itu tuh. tahu itu tol. Itu tol. Kalau nggak ada tol macet semua loh. Macet semua, benar. Enggak Tapi di tol kenapa selalu ada perbaikan jalan? karena nggak tahu mungkin jalan-jalannya rusak. Rusak mulu, nggak perbaikin. Iya, pakai semen apa sih? Cepat banget abisnya. Iya, gimana sih? Soalnya kalau nggak ada perbaikan jalan nggak ada duit yang masuk. Udah jangan gitu kita ngomongin itu mulu tahu. Semua orang udah tahu. Iya lagi. Enggak, stop anjir. Dia sumpah nih baru nonton konten iya lagi deh kayaknya. Dari kemarin anjir, iya lagi. Di Volix iya lagi. Di sini iya lagi. Iya ya, kenapa ya? Oke, tapi ngomongin jasa teraneh apa kak yang pernah lu pakai? Yang gua tahu mungkin. Oh, yang lu tahu boleh, yang lu tahu dulu. Karena gua nggak pernah pakai yang aneh-aneh. Iya, pasti dong. Iya. dong. Tapi yang paling aneh itu ternyata ada rent a girlfriend. Rent a girlfriend. Terus ada jasanya itu cuma chattingan doang sama voice note. Itu ada harganya kisaran 70.000 100.000. Oke. Terus nanti minta pap 3 pap per hari. 3 apa per hari Iya, batasin? pap selfie ya. Iya. Gitu. Itu dapat 3. Atau lu mau ketemuan Mau? 200.000 atau 250 ketemuan itu 4 apa 6 jam. Oke. Ketemuan di mall. Tapi makan bayarin. Mahal tuh. Ya tergantung Tergantung makan apa. apa. Iya. Kalau gue juga pengen banget buka jasa kayak gitu. Nih, teleponan ke gua per menit 150.000. Mahal banget mas per menit mas. Lah, kenapa? Kan ada nama guanya yang penting. Iya benar. Iya. Ketemuan 1,5. Mas mahal banget mas. Kok mahal? Mahal banget. Kan gue premium. Oh lu premium ya. Iya. Nanti gue bilang kakak udah pakai premium belum kak gitu. Oh kalau belum nggak bisa ketemuan. Oh gitu. Bayar premiumnya 250. Mahal banget Iya. nih orang gila sih. Lah kenapa? Kan Berarti- gue yang jemput. Total ketemuan dia harus premium 2,5, ketemuannya 250, 1,5 juta, 1,750. Makannya itu kisaran 350. Itu kan lo yang bayarin. Enggak. Oh dia ya? Gue yang jemput aja. Oh 350. Jasa jemput Jabodetabek. 2.100.000 nih udah nih. Iya. Ya. Apalagi yang mau lu buka nih jasanya mas? Gandeng bayar lagi. Buset, oke. Kalau gandeng itu setengah jam 50.000 doang. Nggak apa-apa. Oh ya udah berarti kalau misalkan masa lu hitung per menit. Jadi gini nih. Misalkan lagi Per jalan. setengah jam. Enggak, tapi kan lagi jalan. Misalkan gandeng. Lah karena Oke, 3 menit. makanya gue butuh iWatch untuk timer. Nah, langsung aja kalian klik di keranjang kuning. Keranjang Itu kuning. langsung di- Iya. Kerakun ya. Nanti kalau mau langsung aja bundling semua 5 juta sehari. Gue kayak open BO ya. Iya, kan jatuhnya beneran open Jatuhnya BO kayak itu. open BO ya. Tapi gue buka jasa itu juga. Rent a boyfriend tapi bukan rent a boyfriend. Gue ini. Jasa kondangan. Jasa kondangan, Iya, jaskon. Jaskon. Gua akan berperilaku sebagai layaknya pacar lu. Gua akan salim sama mama papa lu seakan-akan kita udah ketemu di kampus 2014. Iya. Gitu. Oh. Itu tapi agak mahal gua. 2,5 juta per kondangan. Berarti boleh lihat kayak
kemejanya ya? Boleh. Atau batiknya boleh ya? Ada beberapa sesuaiin kan? Gue foto pose dengan batik-batik tertentu. Atau kalau itu nikahan orang Kristen, gue udah pakai kemeja-kemeja, pakai jas-jas. Atau kalau itu bahkan adat, gue juga udah siap. Oh, pakai ulos. Gue udah siap. Iya, gitu. iya, Tergantung iya. makanya. Berarti bisa lihat katalog Marlo ya? Boleh, katalog Marlo ada. Terus kayak, ini bagus nih, aku juga punya yang baju hijau. Nah, ya udah pakai, ya udah Oh, gitu. Iya. Berarti jasanya juga makan rendang ya? Mahal rendang udah pasti Lu ya. kayak Pepe loh. Gue pokoknya 2,5 juta ini 2,5 teman juta. kondangan. Tekon. Oke. Tekon ya. Iya, tekon aja ke Marlo biasa kayak gitu. Iya. Berarti Tekon bisa juga ini, tekan kontol itu. Ya teman kondangan. berarti itu Jabodetabek aja apa kalau ke Jogja? Oh enggak, atau... Jawa. Oh, Gue Pulau berlaku ke Jawa. Tapi itu ya akomodasi sama transportasi dibayar. Ditanggung Iya, dulu. ditanggung. Iya. Paginya aja. Enggak, pulang pergi. Oh, belum gua Ya kira- misalkan gini, oke, let's say ada nikahan di Bandung. di Bandung. Ya lu bayarin gue travel aja deh paling murah kan. Oke, let's say travel. berarti ada 100 ribu lah bilang. Iya, PP berarti 200. 200. Sama hotel gue minimal bintang 4. Bintang 4. Iya. Hah, mahal aja. Lah gue gak mau nginep di hotel bintang 3. Oke. Iya kan? Oke. Kan Red Doors aja, Red Doors. Nggak mau. Nggak mau. Oh, oke, bintang 4 Nggak mau. ya. Oke. Tergantung itu biasa kalau habis pulang kondangan diajak ya udah. Ya Tapi udah, gue ya nggak udah. tahu ya kan. Quickie aja lah cepat. Nggak usah. Nggak itu nggak dibuka ya guys. Ini jasa bukan Jasa serius nih, Iya, jasa iya, beneran. gitu. Oh, udah deh. Perform pulang. Iya, perform ulang udah kayak konser anjing. Iya. Udah kayak Perform. konser perform. Dan gue pulang. biasa kalau di jasa tekon ya, Ah. alias teman kondangan, itu ada angkornya. Oh, encore. Encore. Dimana gue biasanya, lu bisa milih ankornya atau mau apa. Gue bisa putusin lu di depan keluarga lu. Oh, seakan-akan Jadi kita nggak akan malah pernah ya. ketemu lagi. Itu bisa. Oh. Cuma nambah gope. Iya kayak Cuma nambah gope. apa gini aja nih. Iya. Kan mama papanya kan dari jauh tuh. Dari jauh. Terus gue langsung cabut. Iya kayak susah. Atau gue itunya bisa teriak tuh ya. ini ada paket spesial. Spesial apa tuh? Kan itu dari teman kondangan gue nyiapin paket spesial itu 10 juta per tahun. Itu namanya paket nikah gue ada. Oh, subscription ya. Iya. Jadi gue beneran ceritanya gue berlutut ngajak lu kawin. Itu berlaku 10 tahun ke depan, setahunnya 10 juta tapi. Itu nikah beneran sampai punya anak dan segala macam. Sampai aku jatuh cinta sama jatuhnya kamu kayak beneran. dinafkahin ya. Kayak dinafkahin. Jasa ya. Oke. Balik lagi ke jasa kan. Tapi jasa paling yang selalu gue pakai ya. Ya. Nain Jasa. Wah, Nain Prime sih. Iya. Nain Prime sih. Sama Oza Gaming Solution. Oh iya itu dua oke sih. Itu Dua oke sih. itu gue rekomendasi banget. Oke. Kalau Iya. apa jelasin dulu dong Nain Prime itu apa? Nain Prime itu dia menggunakan jasa melalui aplikasi WhatsApp Oke. ya. Iya. Itu tinggal Mas Nain besok bisa datang nggak? Gitu. Oke, tapi apa yang dia lakukan nih? Dia akan membereskan apapun itu. Sumpah. Dia akan membereskan apapun dari beliin minuman Oke. ke Alfa, Isi bensin. Indomaret, isi bensin, panasin motor, bisa. Betulin plafon, bisa. Rakitin lemari, bisa. Ganti lampu mati? Bisa. Bersihin kandang kucing, Bisa. Amat tai-tainya diselok. Terus juga Ini kisaran berapa Mas range-nya? range harganya itu satu hari ya. Biasanya tuh kisaran dia 3-4 jam. Oke. Itu 300.000 kalau saya. Oke. Tapi bagus. Tapi kan lu udah premium jadi dapat harga udah enak. premium, iya 300. Biasanya tuh kalau orang-orang yang nggak 4 kenal sampai 5. 400-500an. Oke, gitu. berarti kalau jasa premium itu biasanya lu book buat seminggu sekali datang. Iya, seminggu Dapat tuh sekali. harga 300. Dapat untuk sebulan tapi. Untuk sebulan, minimal Iya, book sebulan. Minimal book sebulan. Oke, berarti sekali pakai jasa dia itu 300 misalkan kali 4 ya. Iya, itu worth it tapi agak lemot aja dia. Tapi maksudnya worth it. Iya. Cuma kayak Mas ini diberesin dong. Oh iya saya lupa Pak gitu. Oh, ada itunya. Iya, Ada gitunya. Iya. Ya agak kesel dikit. Iya. Minggu depan jangan lupa ya. Iya gitu. Oke. Terus kadang agak lemot juga. Beliin Citato, yang datang Citos. Oke. Itu miskom di situ Miskom ya. mungkin. Berarti lebih baik mungkin kasih foto. Betul. Kasih foto. Betul. Oke, kalau Oza Gaming Solution nih apa nih? Oza Gaming Solution itu dia bisa membantu semua PC Anda. Oke, contohnya misalkan Ganti pasta. ganti pasta. Masih ngerti dia. Masih ngerti. Hapus ulang restart komputer.
Ngerti itu dia. Ngerti. Gue pernah pakai juga sih Oza Gaming Solution. Iya ya. Dia bisa ngerakit PC dari nol sampai jadi. Asli. Heeh. Budget berapapun bisa. Budget berapapun bisa, tapi biasanya dia minta uang rokok pasti. Pasti. Jujur kayak preman jatuhnya. Jujur. Iya. Masa bisa ngerakit PC? Ada kali seluruh uang rokok kali. Bohong. Masa ya? Ada orang bisa minta bantuin nggak, Bang Oja? Gitu. Bisa. Mau makan apa? Nggak usah. Iya ada. Kadang Oza gitu juga. Itu Usah harusnya. biasanya itu dia charity work. Iya. Charity work yang itu. Mau kopi nggak? Udah ada. Tapi beneran guys, kalau misalkan laptop kalian bermasalah atau PC kalian bermasalah, Oza Gaming Solution solusinya. Tapi Oza Gaming Solution itu nggak harus ini ya, nggak harus datang ke tempat lu. Iya. Lu bisa kayak via- nanya-nanya aja. via jarak jauh. Betul. Nanti Oza pakai apa Za namanya Za? Yang Yang mirroring. mirroring yang lu ke PC dia. Team viewer. Oza Gaming Solution bisa pakai Team Viewer, dia bakal mendeteksi oh ini salahnya di mana. Kalau misalkan dia ngelihat enggak nih softwarenya aman, berarti biasa masalahnya di hardware. Itu baru butuh jasa yang datang. Gitu. Betul. Dan range harganya nggak gitu mahal guys. Bener. Soal harga itu dia variatif, tergantung Variatif. bulan apa. Iya. Tergantung bulan apa. Lu coba chat kalau misalkan dia lagi kosong, biasanya dia mau bantu Mau bantu. dengan harga oke. Kalau dia lagi penuh, itu biasa agak mahal. Agak mahal. Tapi Worth it banget. Oza Gaming Solution. Apalagi buat kalian semua yang cewek-cewek kebanyakannya ya, yang agak sedikit gaptek. Iya. Seperti gua, itu guna banget. Cewek-cewek seperti kalian yang agak gaptek kayak gue. Gapteknya kayak gua. Oke. Maksudnya cowok juga yang gaptek-gaptek bisa banget Oza Gaming Solution. Padahal sesimpel apapun masalahnya. Contohnya. Kayak misalnya, kok ini mati-mati mulu ya PC gua gitu. Ternyata listriknya. Iya kan? Iya benar. Tapi Abang-abang yang di sono aja nggak tahu. Yang mendeteksi itu Oza Gaming Solution. sampai ganti liquid gua anjing. Ternyata Bener. listrik. Atau misalnya gini, kalian sesimpel Bang Oza gitu ya. Iya. Saya pengen ini dong taruh password di PC saya. Oza Gaming Solution. Oza Gaming Solution. Bang Oza, saya mau ganti wallpaper yang gerak dong. Oza Gaming Solution. Iya. Itu bahkan yang kayak hal-hal kecil kayak gitu nggak harus datang dia. Nggak harus datang. Dia bisa langsung Team Viewer aja. Iya. Dan ini trusted ya guys, dia nggak mungkin Trusted. ngehack, dia nggak mungkin buka folder lu yang nggak bersangkutan. Nggak tahu. Tapi- Kalau ada tulisan folder jangan dibuka kan jadi Iya, jangan. Kan jadi kepo. Foldernya jangan itu dong, foldernya jangan itu, namanya jangan dibuka. Terus dalam foldernya ada yang mana hayo, ada 1, ada 2 gitu Iya, kan. iya. Klik lagi ada folder, ada sampai 16, nomor berapa kira-kira yang ada isinya. Iya, jangan kayak Iya. gitu. Yang kayak gitu. Tapi itu 2 jasa oke sih. Lu kan pernah pakai juga Pernah pakai? Nain World ya? Pernah nain Prime. Nain Prime. Kenapa nggak pakai lagi lo? Gue udah nggak bisa bro, gue udah ganti subscription. Ganti subscription ke ini Cyclops Legacy. Apa namanya? Samuel Solution. Samuel Solution. Samuel. Iya Samuel. Gue kadang kalau bilang Mbak Samuel. Itu Samuel Solution. Samuel Jadi Solution. kalau misalnya gue bilang ke Bev, gue butuh kopi nih, siapin jam 8 pagi ya. SS aja. SS tuh Samuel Solution aja. Bev, gue pengen Indomie dong, SS-in dong. Samuel Solutionin dong gitu. Dan kalau Samuel Solution itu personal ya. Dia ready 24 jam. Tapi buat gue doang. Tapi khusus buat lu doang. Iya. Gitu. Namanya Mbak ya. Iya, itu. Atau singkatannya MBA. Sebenarnya. Master because anything. Itu. Ya. Dia menjadi master karena bisa semuanya gitu maksud gua. Ngerti. Makanya Mbak loh. Iya, Iya. Sebagai orang yang sering menggunakan jasa apa yang paling sering dipanggil atau pakai? Kan kita udah tuh. Pijat gua. Oh lu sekarang nambah pijet nih. Pijat itu beneran sampai sekarang masih sangat berguna, tapi kadang-kadang sekarang udah susah nyarinya. Yang bagus ya. Nah, jadi gue biasanya kalau ada yang pijatannya cocok, itu gue minta tukar nomor HP. Nomor HP. Ya, itu jadi kayak Mbak, saya habis padel 3 kali, please badan saya mau patah. Oh iya. Datang dia. Oh datang. Gitu. Ini pijat serius ya guys ya. Iya. Jadi pijatnya sampai
Iya dia serius banget gitu ya. Gitu. Kenapa mbak? Saya serius mas gitu orangnya, saya serius orangnya. Terus gue bilang kan gini, pegel mbak, badan saya kayak mau rontok, dia nggak ketawa. Karena dia serius. Iya, kayak dia, oh gitu. Atau enggak kayak, mbak saya pegel banget nih, bisa datang kapan? Serius lu? Itu pijit serius. Pijit serius. Iya pijit serius. Tapi gue ada satu lagi, Apa? namanya Yox. Yox. YOGZ. YOGZ. Gue nggak tahu nih apa nih, gue baru dengar. Mas Yoga namanya. Oh, masih yoga Yox. Jadi dia tuh engineering. Wih keren. Engineering di apartemen. Tapi karena gue gabut, dia kan gue suka lagi modif motor tuh. Dia bisa juga Oh, bantuin. Yox modification nih. Yox modification kayak Mas, gue beli karbonnya, si Yox ini yang pasangin gitu. Terus juga kayak ada paket nggak Pak Yox? Ada, bawain ke atas. Oh, Gue malas gitu. ke bawah. Oh ada juga berarti itu ini ya Yox kirim paket. Iya. Yox kirim paket. Itu tuh Yox. Apalagi ya? Coba nih gue cari di HP gue beberapa jasa yang terkenal ya. Iya. Oh ada nih. Bumble juga jasa. Bukan mas itu Itu aplikasi ya? Iya. Ada namanya N N sama D. ND. Andy. Andy. Itu jasa bengkel gua. Iya. I know. Andy. Bang Ens kita Bang panggilnya. Ens. Bang Ens. Dia Ends banget soalnya. iya, dia bisa ngapain aja mobil lu. Iya. Iya, kadang-kadang gua kalau malas kayak, "Bang, bawa aja lah mobil gua, lu ambil deh," gitu. Tapi jujur ya, ini kalau kalian di Autoparts 2000, benar. itu mendingan ke Bang Andy. Bang Andy. Andy KMR, cari aja tempatnya namanya KMR. Iya, bukan Andi kan bapak kita. Iya. Ini pakai E. Pakai E. Iya, Andy. Gitu. Nah, dia tuh waktu itu kan ban gue bocor ya. Bocor di tempat padel. Tiba-tiba kan ada bolongan, Bolongan, gading serpong. tuh. Gue nanya sama lo ban gue bocor enggak gitu? Enggak, pala lu gitu. Anjing, gua gak bilang gitu. Oh enggak ya. Bocor banget, terus kan gue panik ya. Iya. Habis itu masih ada padel lagi. Telepon. Bang Andy, bisa ke GS enggak? Kapan? Sekarang gue kasih tambahan gitu. Oke, kalau ada bisa Kalau ada tambahan dia datang. datang. Diambil ban gua, terus dia tambel, dia pasang lagi, udah jadi. Gue tinggal transfer. Terus gua ambil lagi di GS. Oh, jadi itu dia nggak bawa mobilnya? Nggak bawa mobilnya. Dia dongkrak, Dia dongkrak, dicopot bannya, dia bawa bannya naik ke Gojek. Naik ke motor dia, Heeh. dia cabut, Tambel. tambel, isi angin lagi, pasang lagi, udah. Andy Prime. Andy Prime. Gue tinggal bawa pulang. Itu benar sih. Itu jasa itu kadang kita butuhin sih, karena kan kita butuh yang instan. Ya nggak terduga. Iya. Tapi sampai sekarang kalau menurut gue yang nggak bisa ada yang gantiin jasa ojol. Iya sih. Ojol tuh berjasa banget buat Iya kita sih. ya. Asli. Itu parah sih. Tanpa kalian pahami ya. Bener. Seberapa signifikannya ojol. Tapi kak, ternyata gue baru tahu nggak ada semua tempat kak. Maksudnya? Kemarin Beverly malam-malam gue bilang ini, Bev, gojekin gue minuman dong gitu. Oke. Dia bilang, udah kak, tapi semoga ada yang mau ambil ya. Terus gue kayak, udah pasti ada yang ambil, Bev. Ini jam 1 loh kak. Iya. 1 pagi ya by the way. Iya. Gue lagi live jualan Pokemon. Jualan Pokemon. Gak apa-apa Bev, pasti ada yang ngambil kok. Oh, di tempat aku jam segini udah susah. Wih. Jadi tergantung tempat Lokasi ya. Iya. Tapi katanya yang di konser Blackpink ya, itu semua ojol tuh matiin nih tarifnya loh. Untuk nembak harga ya. Tapi biasa semua konser kayak gitu. Karena emang menurut gue ya, itu sah lagi buat mereka melakukan itu. Iya ya nggak apa-apa. Satu itu biaya tambahan. Kedua, lu kalau nyalain aplikasi, itu udah pasti overflowing. Pakai promo juga. Segala macam. Rugi. Rugi banget iya. Dan kita juga butuh. Dan dia gini, ojol tuh kadang-kadang ya, oke kita kadang bikin kesel. Iya. Nembak harga. Iya. Cuman menurut gue harga itu masih make sense, nggak yang berlebihan. Nggak yang 1,3. Itu gue tonjok ojolnya, iya kan? 1,3. Enggak, misalkan kayak dari dalam GBK lu cuman mau keluar gitu. Iya. Kan agak jauh tuh, Iya. ke FX atau ke PS. Iya. Dia nembak harga 50. 50. Masuk akal nyet 50.000. Apalagi di crowded, Di kerumunan tempat crowded yang pada keluar ribuan semua. orang, oke banget. Iya, gue juga gak apa. Maksudnya kan juga kayak mau apa enggak. Kalau nggak mau ya tolak aja. Dan inget guys, gua gak tau ya kenapa orang suka marah-marah kayak, gimana nih ojol nembak harga. Guys, ketika dia nembak harga, lu tuh bisa negosiasi. Iya, sama kayak Gen Z lo, nggak pernah kayak nego-nego di ojek pengkolan. Iya. Dulu mah ojek udah goceng gue tawar 2.000. Iya.
Buset, udah goceng ditawar 2.000. Mau tapi ojol. Mau. Bajai juga gitu, bajai. Bajai sekarang nembak harga lebih gila daripada ojol, sumpah. Bang, ini cuma sampai ke depan. Gua kan waktu itu jalan-jalan, terus gua iseng pengen naik bajai deh. Iya. Gitu kan Udah lama nggak naik. di mana ya? Gua waktu itu Pasar Senen atau apa gitu. Coba tanya berapa? Mahal banget, Kak. Sumpah. Beneran kayak cepek gitu. Anjing. Cuman kayak 5 kilo cepek. Ya mendingan ojol ya. Iya. Iya sih. Makanya. Tapi maksud gue ya manusiawi lah. Namanya juga sama-sama cari cuan. Lo Iyalah. cari kenyamanan, dia cari cuan, ya udah win-win. Gua tiap konser bawa cash. Oh iya pasti ya. Dari 20.000, 50.000 sampai cepek, tergantung gue nanti mintanya mau kemana gitu. Iya. Tapi orang-orang selalu ngeluh. Maksudnya lu nonton konser Blackpink bisa lu. Iya, bayar ojol gocap mikir. Iya, langsung dibilang anjing nih ojol. Iya, mahal banget nembak-nembak harga. Tahu. Padahal ya waktu itu ya, ini gue nyebut merek deh. Iya. Grab. Grab. Grab itu ada yang kayak bisa langsung beneran nyamperin masnya kayak ojek normal. Ingat gak sih yang Grab masnya? Ah nggak tahu gua. Apa? Grab Now ya? namanya. Grab Now. Kenapa? Jadi lu bisa datang ke masnya, Mas, mau antarin ke sini dong, langsung kayak ojek beneran. Oh dia langsung. Nanti tinggal QR gitu ya, tinggal kayak semacam QR, udah jalan. Jadi lu nggak usah pesan. Oh. Nah itu kan bisa. sebenarnya berperilakunya sama seperti ojol ketika ada konser. Iya. Lu datang ke masnya, Mas, sekarang aja langsung. Iya, Jadi iya, dia nggak iya. pakai aplikasi. Iya. Ya udah sih tambahan uang buat dia. Tahu pelit banget. Iya, Buset. pelit banget emang warga Jakarta, tapi emang kerasa banget lagi resesinya. Inflasinya juga. Wih. Jasa yang gue suka pakai ini, jasa coaching padel. Coaching padel. Itu kan dia menyediakan jasa kan. Betul. Ya kan? Itu menurut gue lumayan bagus. Cuma ya jangan keseringan karena mahal aja. Iya benar. Iya. Oh nih gue baru pakai jasa nih aneh. Nih bukan aneh sih. Cuman gue pertama kali make. Oke. Namanya jasa rekber. rekening bersama. bersama. Iya. Tapi gue selalu mikir rekening bersama Soalnya tuh. kan lo punya toko sekarang ya. Weh. Biasa yang deal-dealannya di atas 2 juta gue pakai rekber. Oke. Karena kan gue gimana sih kayak cara konsep track? Jadi gini, rekber tuh third party. Ngerti. Third person. Dan dia tuh ada jasanya. Misalkan oke deal-dealan di bawah di atas 500.000, gue ambil 25.000. Di atas sejuta, gue ambil 50.000. Ini rekber ini orang. Orang. Siapa? Jadi orang trusted yang udah sering rekber. Jadi dia pasti punya reputasi, punya apa. Ini aja sama ini orang ini gitu. Kalau tiba-tiba nilep? Ya udah nasib. Tapi unlikely. Jadi lu emang carinya rekber yang emang jadi di forum. Oke. Itu ada yang kayak trusted rekber nih listnya. Oh. Gitu. Jadi Kayak dia kayak simpenin dulu sampai deal-dealannya oke. enggak sampai barangnya nyampe. Jadi gini, gua lu sama Oza gitu. Iya. Lu mau beli barang di gua nih. Ya misalnya 1 juta. Lu nggak percaya tapi sama gua. Iya. Karena belum kenal, belum apa. Iya. Dan dealnya misalkan let's say lumayan lagi harganya 20 juta. Gue baru misalnya 1 juta. Enggak, 1 juta mah lu takut hilang 1 juta. Takut lah. Beda ya. Ini beda banget. Ya bro. oke. Nah, misalkan gua kayak 20 aduh juta. nih 20 juta tuh kalau hilang kerasa lagi gitu Banget, kan. anjing. Iya kan, gua harus nabung lagi. Iya. Bro, boleh nggak kita pakai rekber aja biar sama-sama enak? Rekber dari teman gue aja. Nah itu biasanya kalau gitu gue nggak tahu karena gue nggak percaya. Oh. Lah siapa temen lu bisa juga nipu. Iya. Nah makanya carinya yang dimana jalan tengah yang udah punya reputasi. Yang lu nggak kenal dia, gue nggak kenal dia. Iya misalkan oke di jasa rekber ini nama yang kita tahu itu Oza, Beverly sama Syarika. Lu Oke. mau pakai yang mana nih? Oh, yang sama-sama. Kita sama-sama tahu nih. Gua tahu mereka bertiga, lu tahu mereka bertiga. Oke. Nah yaudah kita pakai jasanya Oza aja yuk. Iya. Udah nih, Oza datang ke grup, kayak biasanya dibikin grup WhatsApp. Dia bilang, oke jadi nih gimana si yang seller biasa ngirim pengiriman dari aku, penerima Marlo, Ya. totalnya segini. 20 juta. Oke 20 juta. Gue bilang oke, gue transfer ke Oza. Gue dapat 21 dong gitu. 1 juta buat jasa Ozanya. Misalnya kayak gitu, misalkan harganya Oza naruh 1 juta. Yaudah gue transfer 21 ke Oza. Oke. Barang dia dikirim nih. Dia oke udah masuk ya transferannya, lu boleh ngirim barang lu sekarang. Oke, lu ngirim barang, gue udah nyampe, gue rekam video, gue buktiin. Oke, ini barangnya udah pas nih, baru Oza transfer ke 20 jutanya. Lah tapi Gitu. jasa Ozanya itu siapa yang nanggung? Tadi 21 juta. Iya, berarti Pembeli biasanya. oh. Pembeli yang nanggung. Oke. Gitu. Karena kan misalnya gue sebagai seller ya, lah ini kan gue yang jual, lu yang nggak percaya gue, ya udah lu pakai, Oh, lu yang lu ngeluarin duit tambahan buat jasanya. Iya. Oh. Kayak gitu. Dan gue kemarin kayak contohnya gue Baru tahu gua. beli barang, let's say
8 juta gitu. Dia cuma jasanya kayak cuma 100.000 apa 150.000. Kapan cuannya ya? Cuan kak kalau cuman nampung uang sampai deal kelar, lu dapat 100.000. Ada 10 orang, udah 1 juta kak Rekber. Sehari 1 juta Itu karena deal-dealan gue yang 8 juta. Iya ya. Kalau ada yang deal-dealannya 25 juta, Ini dapat 30 juta. dapat 500 Iya misalnya kayak gitu. sehari. Enak kak. Anjir. Nah cuman itu reputasi lu on the line kan. Iya. Ada kesalahan dikit di lu udah gak dipercaya berarti. Iya ya. Kayak gitu. Nah cuman gue untungnya waktu itu gue Rekber sama orang yang kita sama-sama tahu. Oh, Sama-sama kenal iya, gitu. iya, Jadi ya iya, udah nggak apa-apa. Menarik Gitu sekali, karakter. Iya iya iya. Jadi Berarti gua kayak- jatuhnya kayak e-commerce juga Rekber ya? Kalau barangnya sampai Iya, iya. kita kan klik selesai tuh. Iya. Oh. Kayak gitu kan biasa misalnya Tokopedia. Iya. Kan dia nyimpan uangnya dulu kan. Iya. Kita bisa yang kayak oke ini udah selesai udah aman. Atau kita bilang kayak ini barangnya nggak sesuai. Claim ya. Nah terus uangnya nggak turun dong ke sellernya. Iya, Kayak iya. gitu. Menarik juga. Menarik kak, sumpah. Gue juga yang kayak. Tapi oke kan kalau Tokopedia itu is a company kan. Iya. Jadi kan cukup besar. Jadi kita ya udahlah. Iya. Kalau ini kan perorangan. Kayak- Jadi gue kayak oh ada juga jasa yang perorangan gitu. Menarik ya, menarik. Kemarin juga gue sempat jual. Jual. Jadi ada buyernya Aldo Pokevault. Oke. Dia mau beli barang gua. Oke. Terus dia bilang, "Lu kita kan sama-sama kenal Aldo nih. Aldo aja jadi Rekber. Rekber tuh sebenarnya middleman lah. Iya middleman. Jadi gitu Aldo aja jadi middleman. Yaudah gue dibikinin grup sama Aldo. Orangnya transfer ke Aldo dulu. Dia bilang, "Lo orangnya udah transfer nih, udah masuk ke gua. Lu kirim aja." Oh, oke. Oh oke, yaudah gue kirim nih, misalnya gue gojekin. Nih ya trackingnya dan segala macam di grup kita ngobrolnya, jadi Lu kasih semuanya bukti. transparan. Iya. Udah dia nanti bilang, oke bro barangnya udah sampai. Terus Aldo, oke nih paymentnya gue lanjutin ke Marlo, selesai. Thank you, semua udah leave grup. Lalu nggak gitu. dapat apa-apa tapi. Enggak kan dia beli barang gue. Iya si Aldonya maksudnya nggak dapat duit Dapat, biasa. dapat. Oh. Dapat. Tambahan duit biasa. Iya, ya. misalkan barangnya itu yang tadi. Tapi waktu itu gue lumayan gede sih. Gue gitu 15 juta gitu. Oke. Ada barang 15 juta, barang Pokemon. Iya. Box gitu, gue kirim. Misalkan let's say Aldo jadinya 5250. Oh, 250-nya diambil. Iya. Tapi itu jasa jadi bukan orang kayak naikin. Menurut gue itu nggak upselling. Iya. Karena kita sama-sama tahu barang gue tuh harganya 15 juta. Ngerti. Jasanya Aldo itu 250. Ini contoh ya, gue nggak ingat specifically berapa. Cuman orangnya juga ya udah. Dan itu ditanggung pembeli. Oh, pasti ya selalu Pasti. pembeli yang nanggung Iya, ya. gitu. Oh, oke. Nah ada juga yang namanya direct kan langsung. COD. COD ada tapi direct kirim juga ada. Lu mau beli barang di gua? Iya. Udah langsung transfer gue kirim ke lu. Udah gue percaya. Iya kayak gitu. Gue sering juga kayak gitu. Oh. Misalnya kayak barang-barang 200.000, 150.000 direct aja lah udah. Iya langsung ya. Iya. Biasanya kan bisa cek reputasi. Ada juga kak. Ini bukan ini kan. gimana ya? Cara lihat cek reputasinya di mana sih? Nah kayak Kaskus ya. Kayak Kaskus ada website. Ada gitu. forumnya. Ada forum. Jadi gitu di forum misalkan gue mau deal sama Marco. Iya. Gue tuh bisa muter kan nanya ke orang-orang Pokemon. Emang aku aman Kan nggak? di WhatsApp ada grup. Oke. Jadi gue tinggal kirim spam. Ya. Guys, sorry gue pengen bertransaksi sama orang ini. Apakah dia aman? Nanti pada balesin. Oh itu aman. Itu teman gue apa-apa Oh, gitu. iya. Ada juga yang misalkan benar orangnya unknown. Terus dia bilang, gue pernah hampir deal di dia, cuman nggak jadi. Jadi gue nggak tahu gimana. Jadi dapat masukan aja. Ngerti. Nah biasa kalau itu kan lemparan ke forum. Jadi itu nggak pasti. Oke. Makanya nggak ada jasanya. Oh. Gitu. Menarik juga nih. Menarik ya? Rekbal. Gue juga baru tahu itu kemarin Rekber tuh gitu. Iya. Ya itu dari saya. Kalau bisa kasih penghargaan jasa of the year buat siapa dan kenapa? Jasa of the year. Gue udah pasti Ojol. iya ojol sih. Jasa of the year. GoFood, Grab gitu. Ya. Karena menurut gue kan gue makan tiap hari. Heeh. Beli makanan maksudnya tiap hari karena gue nggak masak gitu dan nggak ada mbak ya. Jadinya gue selalu pesan dari ojol. Iya sih, jasa of the year. Apalagi yang gue pakai signifikan. Atau nggak Bluebird gue. Oh iya ya, Bluebird juga. Karena gue nggak pakai yang mobil-mobil dari e-commerce gitu. Sama e-commerce. Apa sih? Ya, Mobil taksi dari- online. Iya, taksi online. Tapi ya gue juga sekarang taksi udah balik lagi ke Bluebird. Kalau Bluebird kan ada standarisasinya semua mobilnya. Iya. Tapi kalau taksi online yang lain kan ya mobil dia gitu loh. Iya benar. Ada yang AC-nya panas banget. Dan itu menurut gue juga gue rela lagi beda 25.000, 50.000. Iya, demi kenyamanan. Tapi gue nggak pernah dapet
Stella jeruk. Iya. Gua nggak pernah dapat knalpot modif. Iya, panas, AC AC panas. kipas. Bau ketek. Mebel ketek, Itu tergantung orang sih. Terus ada yang nggak mau nyalain AC. Jadinya pakai dibuka jendela. Oh iya benar. Mantep banget, Mantep benar. Jujur mantep. Iya. Ogah gua. Jadi pengalaman-pengalaman yang cukup buruk itu yang bikin gue jadi kayak udah bluebird aja Iya deh. gue juga udah belum ya. Iya. Terpercaya. Kalau makanan sih beda atau enggak kayak ojol beda nggak apa-apa. Iya benar. Gue kalau ojol ya ojek motor ya. Iya. Ojol. Iya. Gue udah gak tahu juga carinya di mana ojek pangkalan. Tapi please banget nih yang buat e-commerce ya. Kan kalau ojol itu dibedakan ya, banyak yang express lah, convert lah, yang listrik lah. Masalahnya kalau gua tahu badan gua gede. Betul. Gua selalu pakainya yang convert dengan tambahan duit. Iya benar. Dapatnya apa? Apa? Vario, Scoopy. Apaan itu? Tapi benar sih, itu gimana sih cara Kayak di apanya di sortir? Iya, disortirnya gimana, dikerucutinnya Supaya gimana? menurut gue ya, lu nggak bisa bilang motor listrik itu masuknya ke comfort nyet. Sumpah. Motor listrik itu kecil banget, woi. Jujur kayak bapak nganterin anaknya les. Sumpah, iya. Asli kayak sepeda listrik aja. Gue kayaknya kalau misalkan masuk ke kategori comfort tuh adalah motor matic yang lumayan besar. Iya kayak NMAX. NMAX. Motor lu. Iya, ADV, PCX. ADV PC. Iya. Terus yang dalam rangkupan itu loh, Vario 160, cc-nya doang lebih baik, duduknya joknya sama. Sama Scoopy. Scoopy Tuh. kacau sih, Scoopy parah sih. Tega sih gue yang dapat itu tega Maksudnya sih. itu masuk ke dalam kategori motor biasa. Iya. Iya kan? Iya. Ya biasa aja ya. Gue pernah dapet ini. Ini agak gue nggak enak juga sih ngomongnya. Tapi Enakin gimana lo, ya? Ya udah lah ya. enakin lo. Gue pernah dapet comfort, motornya kayak semacam Thunder apa Tiger gitu. Anjing. Iya, jadi lumayan moge lah, Iya, ya iya. kan. Kopling. Tapi nggak ada gagang belakangnya. Terus pegangnya gimana? Pundak masnya, jadi kayak aneh. Kayak mijetin anjing. Iya, terus apalagi kopling, gitu. Iya, Jadi iya. gue kayak gimana mas? Tapi, nah standarisasi juga menurut gue harus susah sih, karena kan udah global ya, udah banyak banget. Tapi nggak ada standarisasi berkalanya gitu loh. Tapi menurut gue gampang loh, karena kan ini aplikasi. Jadi lo masukin yang convert itu, misalnya ada 10 motor convert yang udah harus masuk standarisasi dan boleh. Iya. Selebihnya nggak bisa. Benar kan sih. selesai. Nggak, tapi yang kayak misalnya yang nggak bisa juga, kadang-kadang tuh sumpah motornya bopel. Jujur. Sumpah shock breakernya dicopot kayaknya. Iya. Pantat gue sih sakit banget. Gue pernah dari Sensi Heeh. ya ke BSD. Pakainya convert. Karena udah malam, jam 10. Gue kayaknya gue lagi pengen adventure banget. Oh, oke. Nggak usah naik tol, kita kasih aja Jalan bantuan aja. jasa. Iya, oke. Smash. Mogok. Hah? Smash Smash Bebek. Smash bebek. Mogok. Kita cari pom bensin bareng gue berdua sama bapaknya. lu mau adventure, itu lu dapat adventure, bro. Terlalu adventure menurut Itu gue. lu dapat bro adventure. Bapaknya sih minta maaf, cuma gue nggak masalah. Iya, lu nggak masalah. Cuma kan logikanya kan gue convert pertama jam 10 malam. Gue pengennya ya jalanan santai gitu loh. Iya, yang kayak santai udah, adventure kayak iya, angin-angin aja. angin-angin. Jangan yang nyusahin. Oke, iya benar. Tapi kan kayak nggak bisa juga karena kayak ya dia yang dapet gitu loh. Iya lagi. Nggak bisa salahin karena dia masuk kategori convert. Suzuki Smash 110 masuk kategori comfort. Gimana konsepnya? Iya sih itu. Gue nggak bisa nyalain bapaknya juga karena ya itu Iya kan, motor dia. kan bukan dia yang kayak gue kayak comfort deh. Iya, kayak makanya kayak come on lah anjing. Gua Enggak. kayak ya ampun Jadi Tuhan. comfort itu ternyata bukan motornya, orangnya. Iya. Bapak-bapaknya sih bikin convert ya. Iya kan, baik, Ngajak ngobrol. Bener sih, Itu bener yang comfort mengayomi. itu, iya. Jadi standarisasi comfort itu dari orangnya. Iya. Gitu. Iya, enggak sih. Sampai bapaknya tuh bilang, mau cancel aja nggak? Ade, dia ngomongnya Ade lagi. Ade pesan Gojek lain gitu. Nggak usah pak, gue bayarin tetap, maksudnya kayak gue bayarin bensinnya terus kayak, pak lanjut lagi gitu. Oke. Seru sih ngomongnya, cuma pantat gue sakit aja. Iya, iya, kan? iya. Tapi seru lah. Oke. Pengalaman. Jasa ini juga penting sebenarnya. Jasa direct tol.
Gue juga butuh sih. Itu penting tuh. Makanya lo Kadang-kadang kan ada yang nembak harga tuh. Iya. Gua nggak suka tuh. mendingan yang direct dari tol aja. Iya ya. Itu biasa gue lupa deh dia kayak bayar berapa atau bahkan gratis sampai keluar tol. Iya kayak gratis. Iya. Sisanya terserah lu mau lanjut lagi sama dia tapi ada tambahan. Iya. Atau cari jasa lu lagi sendiri. Misalkan keluar tol, keluar tol Bintaro, udah habis itu tuh gratis. Iya, Tapi iya, misalkan tahu. kayak bang sekalian aja lah sampai bengkel sana, Iya. ya kena cas lagi, nggak Iya, apa-apa. Itu juga butuh sih. Karena kan waktu itu kan waktu kita masih basket Aha. yang di Villari, Iya, itu kan gue basket. Terus ban gue kempes yang kanan. gembos. Gue ganti dong. Ganti. Pakai cadangan. Ah. Lagi jalan 5 menit, ancur lagi yang kiri. Pakai apa? Pakai doa. Kok lu rusuh banget sih nyetir? Enggak, jadi emang dua-duanya tuh Udah ternyata kempes. botak. Oh, Iya, oke. yang satu kempes, yang satu kena Batu. batu atau apa gitu. Dua-duanya terus kayak anjing, cuma beda 5 menit ancur dua-duanya. Hancur dua-duanya. Akhirnya untungnya gua waktu itu masih ada Kotung. Gua tanya Kotung, iya. Tung, cariin jasa derek. Udah derek aja nih, servis aja deh total gitu. Sekalian ya. Sekalian. Cuma waktu itu kan gua nggak tahu harganya kisaran berapa, jadi kayak ya udah pakai aja. Berapa? Sejokut. Sampai BSD tapi Mahal tapi kak. mahal ya. Mahal. Dari Cilandak ya, putaran Cilandak kita tuh. Iya, Mahal ya. lumayan. Nah, makanya gua nggak tahu kan pemula juga saya. Ya udahlah ya. Iya, apalagi urgency Lu kan. urgent, iya, itu Ya emang udahlah urgency. 1 juta gitu. Aduh. Tapi itu butuh banget sih, sumpah. Ini ada jasa yang gue membangongkan. Apa? Jasa tap e-tol. Tapi itu. Serius. Maksudnya? Jadi ketika tol lagi macet nih. Iya. Ngantri masuknya lagi macet. Iya. Itu ada abang-abang sebelahnya ngambil e-tol kita, dia tapin. Oh, iya gue tahu. Itu gue yang kayak Tapi itu bukan jasa yang kita bayar dia sih. iya, tapi kan Cuma- itu maksudnya Cuma iya kayak kan gue juga bisa. iya, orang kan sebelah gue tempatnya. Iya. Karena ada pernah perilaku bagus banget. Apa? Orang muter pakai NFC. Iya tahu. Nah, itu menurut gue make sense. yang habis itu jalan aja terus. Iya, jadi yang depan 5 mobil depan nge-tap, 5 mobil belakang itu di tap Bayar, NFC. iya. Sekali jalan 10. Nah, ini kan orangnya sebelah tempat tapnya. Yo. Saya sama cepetnya, Mas. Kayak lebih lama saya ngasih ini ke tongkat ke Mas tap Iya. balik lagi deh. Saya tinggal Mas Iya, geser iya. dikit. Iya. Hah. Ya nggak sih? Iya kayak misi. Iya, itu gue rada kayak Kadang-kadang security-nya kan. iya. Kadang-kadang atau nggak yang pakai mas-masnya. rompi. Iya, rompi, iya. Gue yang kayak oke deh. Lucu iya. lucu ya. Tapi dari situ gue mikir, mungkin ada kak orang tuh yang nge-tap lama. Bisa jadi. Jadi yang kayak lu tau gak sih, nih gue sebel banget. Apalagi maaf ya, boomer orang-orang tua ya, bapak-bapak ibu-ibu. Iya, atau siapapun. Enggak bapak-bapak ibu-ibu, mostly. Mostly. Dia tuh kalau nge-tap e-tol, bukan, ini kan tempatnya. Iya. Kan di tap, namanya juga tap. Berarti lu tap tuh lu tahan sampai tek, nyala. Dia tuh gosok-gosok kak. Gini, diputer-puter ya, kapan jalannya anjing gua. Kapan kebacanya ya? Iya. Nih si scanner ya. Sabar, satu. Berapa tadi nomor? Satu. Gitu loh. Tapi kadang-kadang juga ada orang yang di tol itu misalkan kita udah ngantri, kalau gua ya biasanya 3 mobil gua udah siapin, udah buka jendela. Bener, gue juga gitu. Jadi pas tap cabut. Iya. Ada yang nyampe, Mana ya e-tol gue ya? buka dulu, Ngerokok dulu. terus kayak ini, terus kayak nggak nyampe. Aduh lama tuh. Lama Gua kayak, tuh. anjing. Lu siapinnya dari 3 mobil sebelum gak sih? Kan gini, lu udah punya mobil, misalnya mobil lu pendek atau mobilnya ketinggian, tongsis. Bener. Tongtol. Iya tongtol. Maksudnya kan udah punya mobilnya lama nih. Iya. Udah sering kayak nyusahin nih. Kalau tongsis dia selfie tuh. Iya maksudnya. Iya kan? Tapi kan bisa iya. Waktu buka jendela. Tongtol ya tongtol. Asik foto dulu guys lagi di tol nih gitu kan. Pantes lama ya. Iya pantes lama. Oh dia bikin vlog. Iya. Tongsis. Jadi ini di tol Indonesia. Taunya bule yang nyetir. Tapi itu sumpah deh tai banget Iya, dah iya. sumpah orang. Terus karcisnya juga kan kadang-kadang ada tulisan stroke tidak ada. Tetap dipencet-pencet, bangsat nih orang, kayak dikira bel rumah anjing. Di pencet-pencet ada yang keluar. Mau kartis ya, mau kartis nih gitu. Masuk Nyebelin lagi. banget ada tulisannya stroke tidak ada anjing. Iya sih. Pasti kan dia bilang, namanya usaha. Namanya usaha. Tapi bener orang tuh kayaknya
nggak bisa baca deh. Minim ya. Yang kemarin bev kita, ban gue kempes. Oke. Gue ke salah satu pom bensin. Iya. Ke tempat anginnya, terus ada tulisan, maaf sedang dalam perbaikan. Gue kayak, ya, tapi kempesnya belum parah. Jadi kayak, ya yaudah deh nanti aja. Masih bisa jalan. Yaudah nanti aja. Ada satu mobil. Mobilnya ini, Sigra. Udahlah mobil Sigra tuh fuck lah menurut gue. Semua nyetir mobil Sigra tuh fuck menurut gue. LC Sigi ya? LCGC iya. LCGC iya. Dia tiba-tiba sah ke depan mobil gua. Tulisannya digeser. Dia ambil selang, ditambah. Gua gak ngerti. Selang ya, copot. Beneran itu rusak. Jadi selang yang ke mesin, iya, ke mesin. sama selang ke ban, ini selang ke mesin itu nggak bisa kenceng. Copot. Ya emang namanya juga orang udah disuruh rusak. Iya. Dipaksa sama dia, ditempel lagi sama dia, tas, dinyalain, tas, ditahan. Ayo bisa gitu. Gue yang kayak, lu sakit sih pak, lu GWS sih nyet. GWS ya. Iya. Udah ada jelas banget tulisan tidak dapat berfungsi dalam perbaikan. Kadang orang bodo amat ya, tolol ya. Gue sih nggak ngerti sih anjing gue itu udah pengen tonjok aja lehernya. Jujur. Kalau bisa kayak gitu mah gue juga anjir. Tapi bener 3 kali gitu kak, ada dia pasang ininya mulai nyala, jatuh, ditempel lagi, jatuh. Ya nggak bisa pak, namanya rusak. Bapak kalau bisa gini pak, mobil bapak mencongin, bapak tempel, itu langsung aja pak, iya. Nggak usah pakai selang, bego banget, nggak ngerti gue. Tapi ya kadang-kadang manusia nyebelin ya. Iya, sumpah ya. Nggak nyebelin, tolol aja. Iya sih tolol. Gue kayak, aduh bapak nih selain jadi driver kerjanya kayaknya full time bego deh. Kayak bapak full time bego deh. Terus dia bilang, iya saya ada sertifikatnya. Nah terus gue tuh mikir, ya udahlah mungkin dia emang butuh banget, udah gembos banget. Iya. Tengok dikit lah bannya, kagak kenapa-napa, kurang angin doang itu, kurang angin doang. Sama kurang ajar. Iya, sama kurang baca kayaknya. Anjing. Gue sebel banget sih. Tapi ya tai, kenapa ya? Tapi itu jasa-jasa yang berarti buat kita ya. Tapi ada satu jasa yang bagus banget Bagus di TikTok. banget. Gue lihat di TikTok ada jasa nemenin orang sakit. Anjing itu bagus banget. Sumpah, gue lihat kayak anjing bagus banget. Gue nggak kebayang, maksudnya kayak lu orang yang ngantau Lu sendirian. nggak punya teman, butuh jasa. Terus katanya dibantuin dari berobatnya, dari ke dokternya, dia jadi kasih administrasinya. Anjing bagus banget. Gue baru tahu tuh ada jasa kayak gitu. Gue baru tahu nih. Sumpah di TikTok gue lihat tuh, ternyata ada banyak jasa-jasa yang nemenin dia tuh, dia bayarnya per hari. Oke. Jadi lu butuh apapun sehari, kalau lu udah aman, udah kayak rawat inap, ya udah. Besok kalau butuh lagi, dia datang lagi. Buat ngurusin. Buat nemenin. Anjing itu butuh banget. Kayak butuh apa? Butuh buah. Ya udah dia beliin buah, dia datang, ini buahnya. Kita yang bayar tetap. Tapi kayak bagi dah kak linknya itu kak, gue kalau sakit kak. Gue nggak tahu, gue lihat sekali tiba-tiba nemu. Gue selalu waktu itu pernah, waktu Cici masih di US. Iya. Gue sakit parah banget. Beverly lagi pergi juga. Mau mati gue di rumah. Tapi sumpah. Apa gue suruh Mbak Sam anterin? Gue juga kan dia naik jalan kaki, nyampe pos apam jatuh gue. Iya. Sumpah, tapi gue beneran Nggak pernah gue kalau sakit gue nggak pernah ngomong dia. Sama ya gue juga. Tapi maksudnya kalau dia jasa aja. Iya. Dia gue suruh kak, gue demam banget kak, boleh tolong? Mana mau? Gue paling bilang istirahat. Apa? Oh kalau urgent banget pasti datang. Iya. Cuman kalau itu kan gue kayak cuman kak gue demam, gue nggak enak badan. Iya. Dia cuma gini, yaudah lo nggak usah padel dulu, istirahat aja. Tapi maksudnya kan kayak at least anterin gue lah ke situ, lumayan kan jasanya. Tapi dia juga kayak bisa beliin obatnya sih, jadi menurut gue lumayan banget. Tuh. Apalagi bantu ya, Bang, bantu dia juga. Ada kali obat. Terus dia bilang sabi. Nah itu jasa beda tuh. Jasa beda tuh. Tempat biasa dia. Oh tapi itu bagus, apalagi kalau misalkan lu punya orang yang udah lansia di rumah, takutnya nggak keurus dan segala macam, terus dia lagi sakit. Betul. Bisa tuh. Itu guna sih. Oke. Satu lagi, jasa mana yang paling ditakutin kalau dia nggak ada? Ojol kalau gue. Udah emang ojol tuh perannya udah tinggi, udah susah lah lu ngalahin. Wah iya. Iya benar. Karena ada delivery dari tempatnya. Tapi maksudnya kan yang kita takutin nggak ada. Kalau maksudnya jatuhnya balik lagi nyusahin ke diri kita lagi gitu loh. Ngeluarin effort lebih. Iya. Tapi menurut gue ojol itu. Susah tergantikan. Ini sampai sekarang ya. Apa? Jasa fotokopi laminating. Iya ya. Itu menurut gue masih berharga lagi sampai sekarang. Jujur iya sih. Nggak semua orang punya printer. Gue punya printer. Nge-printnya di mana? Snappy.
Gue juga Snappy Gue nggak anjing. tahu kenapa. Kayak ke ini ya, Ke hipnotis ya? hipnotis. Anjir, gue butuh print file lagi, nengok kanan. Itu udah printer sih. Ke Snappy aja lah. Iya, gue juga Snappy. Karena kayak Otomatis, dia yang paling anjing. ngerti gitu Iya. loh. Atau enggak Revo, tau enggak Revo? Nggak tahu gue Revo. Sama kayak Snappy. Oh iya, Revo anjing doang lu. namanya. Anjing lu. Revo Gua kira doang beda. Revo doang namanya anjing. Tapi kadang-kadang ada insight yang Snappy bisa beri. apa? Misalkan gue pengen bikin sesuatu. Mas ini kalau ini ngeprintnya pakai kertas apa ya? Nah, Oh iya gitu. iya. Bikin stikernya kertasnya kan beda, bukan HVS ditempel. Iya. Bisa nanya-nanya juga Bisa ya. nanya, jadi gue yang kayak oh. Menyenangkan. Bisa download lagu nggak mas? Download lagu. Itu dulu banget bangsat. Dulu buat download lagu. Dulu bisa. Dulu bisa di Snappy bisa download Iya. lagu. Kalau kita dulu di BSD ada namanya Bnet. Binet, tempat mesum tuh. Iya, Bnet BEE titik net. Detiknet. Itu ya tuh biasa gue kalau tugas semua di situ. Iya, Snappy Mini lah. Snappy Mini, Snappy UMKM. Iya, UMKM, Binet, iya. Biasanya kalau di tempat-tempat gitu selalu ya jual pulpen. Pulpen, pensil, penghapus. Snappy masih Snappy masih guna. Ini juga Fujifilm. Oh, Fujifilm yang Print foto tuh menurut gue masih guna banget. 3x4, 4x4, sempat tidak sempat harus Harus saya bahas. jawab, iya. Iya. Iya, Udah gitu iya. aja teman-teman, udah 50 menit ngeditnya aku lama. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Tulis dulu di kolom komentar jasa Jasa apa apa yang kalian gunakan sampai sekarang dan masih berimpact di hidup kalian. Betul. Oke, sampai ketemu 2 episode lagi, kita tutup season. Sampai ketemu. Bye bye. Bye bye.